Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman. Pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat. Sebelum kita lanjut ke topik video, alangkah baiknya selalu support channel Ummah Hijrah dengan cara subscribe, like, dan komen. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah yang menjadi hunian dan tempat bernaung tentunya diharapkan menjadi bangunan yang senantiasa mendapat rahmat dan karunia Allah. Hal ini dikarenakan banyak dari waktu seseorang yang dihabiskan di rumah. Apabila rumah dimasuki malaikat yang membawa kebaikan, maka malaikat akan selalu mendoakan kebaikan dan turut memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa. Alangkah senangnya jika rumah kita dapat disambangi malaikat. Namun, terdapat juga rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Berikut ini ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat. Yang pertama, rumah yang dipasang gambar dan patung. Gambar yang dipasang di dinding atau patung yang dipajang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Yang kedua, rumah yang terdapat anjing. Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi mengapa Jibril belum datang tatkala Rasulullah menoleh? Ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aisyah menjawab, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, rumah yang dihiasi suara-suara setan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 64, tentang setan dengan segala tipu dayanya terhadap manusia. Ibnu Abbas menerangkan tentang ayat ini bahwa suara setan adalah lagu seruling dan perkataan yang sia-sia. Pendapat ini juga menegaskan bahwa apabila rumah berisi pertengkaran, ucapan kotor, dan juga makian, maka rumah tersebut termasuk rumah yang dihiasi oleh suara setan. Yang keempat, rumah yang kotor dan bau. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-sekali ia mendekati atau memasuki masjid, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, kita dapat menghindari hal-hal di atas agar malaikat dapat memasuki rumah lebih leluasa, sehingga rumah kita akan dipenuhi oleh keberkahan. Sekian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan semoga terhindar dari azab Allah, bisa masuk surga firdausnya Allah, dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.